Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Kaisa Asma Syahida, anak kelas 8E. Jadi di sini Ana mau bercerita tentang kisah Thalha bin Ubaidillah, yaitu sahabat Nabi. Nah, tapi waktu itu Thalha bin Ubaidillah itu pemuda Quraisy yang pekerjaannya itu adalah pedagang. Nah, jadi suatu hari Thalha bin Ubaidillah itu mau berdagang. Jadi dia dari Mekah mau pergi gitu. Nah, habis itu ketika dia di Bushra, nah dia itu ketemu pendeta. Yang pendetanya ini tuh nanya-nanyain terus. Dia tuh kayak nanya-nanya kayak, apakah Anda tahu yang seorang bernama Ahmad? Apakah dia sudah lahir? Apakah kalian dari Mekah? Pokoknya nanya-nanyain tentang orang yang bernama Ahmad itu. Nah, saking hebohnya, akhirnya tuh Thalha kayak penasaran juga kan, kayak kenapa nih gitu kan. Akhirnya Thalha pun kayak jawab gitu kan, ya benar, kami dari Mekah. Bolehkah paman jelaskan ada apa dengan orang bernama Ahmad itu? Nah, pendeta itu bilang, apakah kamu tidak tahu berita tentang orang bernama Ahmad itu? Dia adalah nabi penutup para nabi. Thalha pun menjawab, apakah yang paman maksud Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib? Benar sekali, wahai anak muda, kamu harus temui, karena dia akan membawamu dan kita semua menuju cahaya kebenaran. Nah, kata-kata pendeta itu tuh ngebuat Thalha tuh kayak, apa bener yang dikatakan pendeta ini gitu. Berpikir keras, membuat Thalha tuh berpikir keras. Dan akhirnya Thalha pun memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Nah, waktu Thalha itu udah di Mekah, nah saat itu Thalha nyadar kalau kayaknya ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, terus habis itu waktu dia udah di Mekah, dia tuh ngedenger ada orang kafir Quraisy yang lagi ngerumpi gitu. Nah, terus mereka kayak bilang gini, kalian tahu pengikut Nabi Muhammad bertambah. Apa? Ini benar-benar gawat. Bagaimana ini? Iya, aku dengar Abu Bakar sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Bagaimana ini? Nah, dari situ pun Thalha akhirnya mengetahui bahwa Abu Bakar, yaitu adalah teman seperdagangannya itu, ternyata udah mengimani Nabi Muhammad. Dan sebagai teman seperdagangannya, tentu aja Thalha tahu banget bahwa Abu Bakar itu orang yang baik budi pekerti dan juga teguh. Nah, habis itu akhirnya begitu dengar tentang itu, Thalha itu langsung menemui Abu Bakar. Nah, pas sudah nemuin Abu Bakar, Thalha tuh langsung ceritain apa yang dia dengar, kata-kata dari pendeta itu, dan juga apa yang dia dengar, kata-kata orang kafir Quraisy itu. Nah, terus habis itu akhirnya Abu Bakar tuh jawab, iya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Terus Abu Bakar tuh nanya ke Thalha, begitu mendengar berita tentang itu, apa yang akan Anda lakukan, wahai Thalha? Gitu. Lalu habis itu Thalha pun menjawab, antarkan aku kepadanya, aku ingin menyatakan keimananku. Nah, akhirnya Abu Bakar mengantarkan, dan saat itu juga Thalha bin Ubaidillah menyatakan keislamannya. Habis itu, nah orang kafir begitu ngedengar bahwa ada pengikut Nabi Muhammad yang bertambah, yaitu Thalha, mereka semakin menjadi-jadi dan mereka berencana untuk menyakiti mereka. Habis itu, waktu sepulang dari menyatakan keislamannya, habis itu, nah mereka dicegat oleh orang kafir Quraisy. Nah, saat itu orang kafir Quraisy menendang-nendangnya, pokoknya menyiksanya sampai mereka puas. Nah, kejadian itu membuat keduanya diberi julukan Al-Qarinain atau sepasang sahabat mulia. Nah, habis itu di suatu perang, yaitu perang Uhud. Nah, waktu itu tuh pokoknya kaum muslimin itu kayak terdesak banget gitu. Nah, akhirnya setelah itu Rasulullah itu udah kayak dikurung. Saat-saat genting seperti itu, ada 7 sahabat dari kaum Ansor yang melindungi Rasulullah, juga bersama Sa'ad dan juga bersama Thalha bin Ubaidillah. Nah, tapi setelah itu ke-7 sahabat Nabi yang dari kaum Ansor itu
ternyata syahid dan mereka gugur. Nah, jadi saat itu tinggal tersisa 2 orang yang melindungi Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Thalha bin Ubaidillah. Walaupun tubuh mereka tuh udah kayak banyak luka banget, tapi mereka tuh nggak mau ngelepasin. Pokoknya mereka benar-benar berusaha agar Rasulullah masih selamat gitu. Nah, habis itu ketika perang udah selesai, Abu Bakar dan juga salah satu sahabatnya itu langsung datang ke Rasulullah dong. Kan khawatir gitu. Tapi Rasulullah tuh bersabda waktu itu. Rasulullah bilang, datanglah ke Thalha. Tolonglah Thalha terlebih dahulu gitu. Nah, habis itu akhirnya Abu Bakar menemukan Thalha itu dalam keadaan pingsan dan dalam keadaan banyak banget luka. Dan alhamdulillah banget ya, Rasulullah itu saat itu masih selamat. Akhirnya setelah itu Rasulullah pun bilang bahwa Thalha bin Ubaidillah dijamin masuk surga. Dan Rasulullah memberi julukan kepada Thalha yaitu syahid yang hidup. Nah, setelah itu ada sebuah perang, terjadi perang Jamal pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan Thalha itu ikut serta dalam perang tersebut. Nah, jadi ketika ia sedang berperang, di situ tuh dia terkena panah yang itu tuh beracun, dan ternyata lukanya itu cukup dalam, dan itu membuat Thalha bin Ubaidillah wafat di umur 60 tahun dan dikuburkan di Bashrah. Sebuah pengorbanan dan perjuangan yang indah dari seorang calon penghuni surga yang berjuluk syahid yang hidup. Nah, jadi sekian kisah tentang Thalha bin Ubaidillah. Segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.